Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ma'asyiral muslimin, fardu jum'ah jamaah Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah atas kejahatan, keburukan, kejelekan. Sekiranya ada amal-amal yang diperbuat, wa min sayyiati a'malina, karena sesungguhnya orang-orang yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Begitu pula sebaliknya. Dan siapa yang Allah sesatkan, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, tidak ada sesiapa yang mampu memberikannya petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan, menghidupkan sunnahnya, mendakwahkan yang didakwahkannya, mewarisi risalahnya, mencintai yang dicintainya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar ini izin menyampaikan satu tema tentang kalimat yang termasuk terbanyak dalam Al-Quran, yaitu kalimat dosa, dengan sinonim yang sangat banyak. Di antaranya adalah zambun, ismun, khati'ah atau khata', sayyi'ah, al-hinsu, mujrimun, al-jurm, huban kabira, hub, fahishah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, az-zulm, dan banyak lagi yang lain. Di kehidupan, di kondisi dan keadaan, dan berkali-kali diingatkan bahwa ada jebakan-jebakan hingga yang menggiurkan, terutama dari handphone, smartphone, yang membuka peluang, yang mengikis keimanan, yang merontokkan ruhiyah yang telah dibangun
dan diusahakan. Mata yang harus dijaga, telinga yang harus terhindar dari mendengar yang tidak baik, kaki yang melangkah ke tempat-tempat yang hina, bahkan butiran, potongan, hingga rezeki yang sudah semestinya dipastikan kehalalannya untuk dimasukkan dari mulut, tenggorokan hingga dicerna oleh perut kita, usus lambung kita. Bahkan tidak hanya itu, ada undang-undang kebijakan yang sekiranya itu mendatangkan kebaikan, itu pahala, tapi sekiranya itu mendatangkan mudarat dan dosa, maka itu adalah keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru, kebaikan adalah perbuatan yang baik, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mendatangkan keraguan pada jiwamu dan engkau tidak ingin, wa karihta ayyattali'a alaihi nas, dan engkau tidak ingin dosamu diketahui, dilihat oleh orang lain. Kata ulama hadis, dan hadis ini riwayat Muslim, rawahu Muslim. Kata ulama hadis, bukti dosa itu adalah ketidaktenangan jiwa, yaitu muncul keraguan, kebimbangan, sehingga kata Rasulullah, innal abda iza akhta'a khati'ah, hamba kalau dia berdosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, menempellah bintik-bintik hitam di hatinya. Fa idza huwa naza' wastaghfara wa tab suqila qalbuh, kalau dia segera bertaubat, istighfar, bersihlah hatinya. Fa in zuwida, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia meneruskannya dan bertambah, maka ta'lu qalbah wa zalika ar-ran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia menambahnya dan meneruskan dosanya, itulah yang disebut ron. Kata Nabi, Allah telah menyebutkannya di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, menghitam, tertutup, keras hatinya, kronis. Bahkan beberapa ulama hadis mengatakan, bisa jadi dosa kecil itu menjadi dosa besar jika pelakunya
terus menerus melakukan dosa itu, jika sekalipun dosa itu kecil. Kata Allah di surah Ali Imran ayat 135, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau dia zalim kepada dirinya, lalu dia menyebut nama Allah, dia beristighfar, memohon ampun akan dosa yang dia lakukan. Kata Allah, tidak ada yang mampu mengampunkan dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Lalu mereka tidak meneruskan. Ulama tafsir mengatakan, jika dia meneruskan, maka itu menjadi dosa besar. Yang kedua, kata ulama, selain dia meneruskan dosanya, dia menganggap sepele dosanya. Kata Rasulullah, al-mu'min, mu'min yara dzunubah, mereka melihat dosanya itu, membayangkan dosanya seperti dia qa'id alal jabal, seolah dia duduk berada di bawah kaki gunung dan dia khawatir gunung itu menimpanya. Sedangkan fujur al-fajir, orang-orang yang gelimang dosa ini, yara dzunubahu kazubabin, dia melihat dosanya seperti hanya seekor lalat hinggap di hidungnya, lalu dia tepis, dia hembus, maka terbanglah lalat itu. Yang pertama, dia mengambil berat dosa yang dia lakukan, walaupun sekecil apa dosa itu. Itulah mukmin dan benar imannya. Sebaliknya, ada orang yang sepele dengan dosa, dia anggap dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya dan dia tepis lalu terbang. Ada yang ketiga, kata ulama, mereka adalah yang bangga dan minta dipuji akan dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai dengan alat-alat komunikasi, program-program yang bisa merekam dengan imbalan-imbalan royalti, uang, viral, tenar, banyak followersnya dan sebagainya. Ingat, itu jejak digital. Kalau yang engkau jual tubuhmu, lalu ada dua perasaan di situ, kau merasa bangga dan engkau minta dipuji. Kata ulama, inilah dosa dan bisa menjadi dosa besar. Dan ini zamannya menganggap keren, padahal itu aib. Dan itu dinikmati oleh orang-orang yang telah terkikis kecintaannya kepada Allah. Rusaklah amalnya, diangkatnya kekhusyukan, hilangnya sensitif, bahkan kasih sayang antara suami istri, karena ada pembandingnya. Karena yang dia lihat
tidak sebaik apa yang dia miliki. Pada akhirnya inilah keruntuhan moral, hampanya kehangatan dan kasih sayang keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata ulama, dari sekian banyak pengertian khati'ah, seperti kalimat khati'ah, mereka yang selalu disebut bertolak dari arah yang semestinya, artinya mereka ini tidak menempatkan pada tempatnya. Khata', salah. Ada yang mengatakan maksiyah, ma'asi. Maksiyah itu asa, aba, yang membangkang. Karena mereka tidak mau mengejar, mendapat, meraih petunjuk Allah. Al-ism, al-bat'u wa ta'akhur. Mereka terlambat, selalu terlambat, tertinggal dalam hal kebaikan. Yang dia ambil adalah keburukan. Bahkan mereka ini suka menghalang-halangi dari kebaikan. Kata Allah di surah Al-Qalam, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Manna'il lil khair, mu'tadin asim, utullin ba'da dzalika zanim, an kana dha malin wa banin. Manna' lil khair, mereka mencegah, menghalang-halangi dari kebaikan. Itu dosa. Mu'tadin asim, mu'tad, melampaui batas. Faulaika humul adud. Asim, banyak melakukan dosa. Utullin, berlaku kasar, keras. Bahkan mereka gemar melakukan kejahatan. Kata Allah, karena mereka merasa punya banyak harta dan anak. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat, "Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Pendosa ketika didengarkan, dibacakan, dinasihatkan kepada mereka ayat-ayat, syaitan menggoda mereka. Mereka bilang ini dongeng, sok suci, jangan kau ajari aku, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga dari tema ini, israr ila taubah, hendaklah kita segera bertaubat. Ada kematian yang menanti kita baghtah, dan itu tiba-tiba. Bayangkan betapa banyak hari ini kematian-kematian yang mendadak di atas panggung, yang sedang melakukan maksiat, direkam, bahkan bisa engkau lihat. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Al-birru husnul khuluq. Dan kita yang ada di dunia perkantoran ini, kata Nabi, al-birru husnul khuluq, kejarlah amal-amalmu. Bahkan kata Allah,
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menginginkan kita, kejarlah. Bukan hanya sekedar beraktivitas, tapi sebaik-baik amal. Ahsanu amala. Dan terakhir dari penutup ini, hendaklah kita berniat, jika 8 jam dikali 24 hari dikali 12 bulan dikali 35 tahun, kita terikat janji baik kepada Allah yang memberi tempat di sini, kepada rumah atau BUMN yang ada yang mengontrak kita di sini dengan segala gaji, keringat, bonus dan seterusnya. Hampir kurang lebih 100.000 jam. Sekiranya langkah kakimu dari rumah untuk jihad menafkahi keluarga selama 35 tahun tanpa dibarengi dengan niat yang benar, wal-iyazu billah, kita berlindung kepada Allah, sekiranya di tempat kerja pun ada maksiat, ada kesalahan, bahkan ada dosa, pulang ada yang dibawa yang tidak berkah. Apa yang akan terjadi dalam hidup ini? Maka setiap kali kaki ini melangkah, maka setiap kali itu pula bismillah, ya Allah, akan aku persembahkan sebaik-baik amal. Barengilah waktu-waktu bekerja ini, solat tepat waktu, zikir, baca Quran, mensyukuri yang ada. Prestasi-prestasi yang ada, dan semoga ini menjadi amal-amal terbaik kita dan terhindar dari dosa. Dan kelak Allah menghisab kita, dan itu adalah di antara sekian banyak waktu yang kita pakai, kelak itu yang akan menjadi bekal nanti di akhirat. Az-zad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu as-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.